untuk dipakai mendaftarkan haji. Nah, saat saya diampirkan tuh Masya Allah, rumahnya besarnya bukan main, yaitu Pasar Harjo Ndak Sino. Datang pun di purun yaitu niki lincah kula dinten-dinten damel teh mawi cangkir belirik untuk pedagang yang ada di Harjo Ndak. Masya Allah ya. Ya. Ada yang datang ke saya untuk mendaftar umroh. Ya. Pak, kula pun dangu lho ning wong kula niku namung sabian ayam. Masya Allah. Artinya ya jangan dianggap kalau di pasar Kliwon ya kan, rumahnya mungkin bagus-bagus, itu seluruhnya sudah berangkat ke tanah suci. Karena mungkin hartanya selalu dimanfaatkan mungkin oleh setan ya kan. Hati-hati loh. Wongnya yang numpak pesawat itu padha karo mlebu terbula ya kan. Ya. Apa ranjlok ya kan. Ya. Itu ya pinternya setan ini luar biasa ya. Nah maka hati yang kedua tadi saya katakan adalah hati yang mati. Dan hati yang ketiga adalah hati yang ada kehidupan tapi berpenyakit. Yaitu hatinya orang munafik. Jangan dianggap bahwa Abdullah bin Salul ini ya, dia tidak mengindahkan ajakan Rasul untuk menuju ke sebuah pertempuran atau peperangan. Ya. Tapi saat berada di barisan itu geleni itu wetenge. Ya. Urip ora suwe enggak golek mati ya kan. Ya. Sing tinggal iki bojomu cek 6 loh. Ya. Ya. Ini kan contoh sederhana aja ya kan. Mungkin dengan bahasa saya seperti itu. Artinya ada kehidupan. Tapi hati itu berpenyakit. Ya. Sehingga dikatakan idza wa'ada khalafa. Ya. Artinya orang-orang munafik ini kalau janji dia banyak belenjani, banyak mengingkari. Jadi, ya kita kalau sudah ngeling ya kemudian mengisyaratkan datar ya bismillah ya kan. Itu kan seperti itu. Insya Allah aku teko ya kan. Tapi di hati kecilnya dosennya bisa teko ya kan. Ini janjane hatiku ngomong apa ndak teko. Ya. Wong kita sing diwaca ya jelas tak waca dhewe iso ya kan. Tapi kan tadi saya wali ini silaturahim ya kan. Insya Allah kebersamaan ini akan membuat ya karena beliau jadi ketua itu tanpa di mana ada bawa hulu putih polio ya kan. Ada yang datang bawa pohon untuk ditanam. Ada yang datang membawa ini untuk keperluan pengecatan. Ada yang datang di sini untuk mandori tanpa harus pakai biaya tak mandoran nih, kantek rampung. Masya Allah. Ya. Ini gambaran ini ada pada orang munafik. Hatinya ada kehidupan, tapi berpenyakit. Ada saatnya dia berada di dalam kehidupan juga melakukan hal-hal yang bisa artinya untuk ngunduh ketentraman, tapi ada waktunya. Kelengahan kelalaiannya ini ngumbar perkara, ya kan? Berapa banyak perjalanan umroh yang tidak memberikan ketentraman para pendaftarnya, ya kan?
kan tidak cuma first travel kan. Dia mungkin bisa piknik kemana-mana ya, tapi itu uang jamaah itu. Ya. Ini gambaran ya. Bentuk-bentuk yang seperti ini kita mesti harus hati-hati di kehidupan. Ya. Jadi segala apa yang mungkin ditampilkan dan ditampakkan ya oleh orang-orang munafik ini, kita jangan cepat-cepat untuk percaya, tapi perlu tabayun, perlu klarifikasi. Nah, 3 macam hati inilah yang ditunjukkan oleh Ibnul Qayyim ya, dan mudah-mudahan dengan kita ngerti kita akan bisa menempatkan hati ini secara istiqomah, secara konsisten ya kan, pada hati yang pertama yaitu qalbun salim. Di mana ibu bapak semua kita dalam kegundahan, dalam kegelisahan, dalam rasa takut, dalam cinta ya kan, ada saatnya kegalauan ini ada. Kegalauan ini sering gelayuti hati yang di dalam Al-Quran disebut dengan sukuk itu. Artinya orang yang ragu. Dalam keadaan yang seperti itu, hampirkan doa. Mari bareng-bareng kita lafadzkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kita bersandar dalam munajat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang agung, zat yang besar, zat yang memberikan segala kekuasaan dan kemurahannya, kita mohon. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hati ini pada dinmu. Bukan barang gampang loh, meneguhkan hati ya kan. Teguh hati kita bukan untuk siapa, bukan karena apa, tapi teguh ini dalam keterikatan kita, dalam kebersandaran dan keberserahan kita pada dinul Islam. Ya. Wa ana awwalul muslim. Di balik doa iftitah itu ya kan, kita pengen untuk menjadi yang pertama sebagai hamba yang berserah kepada Allah. Ya. Ini baru dari sisi tadi macamnya. Nah sekarang penyakitnya apa? Taunya kita mesti harus mewaspadai. Bukan cuma Omikron atau COVID, ya. Atau mungkin antrak atau yang lain. Tapi kita juga mesti harus mewaspadai penyakit hati. Ya. Nah, penyakit hati ini ditunjukkan oleh Ibnul Qayyim, ya. Yang seringkali orang tidak terasa kalau hatinya itu diserang oleh penyakit. Yang suka menyakit penyakit hati itu yang pertama adalah yang disebut dengan al-jahlu, kebodohan. Ya. Kita katakanlah kalau melihat ya kan, pada kultur kebiasaan ini juga banyak amalan-amalan yang sebenarnya kalau ditusur bukan sesuatu yang menunjukkan kecerdasan, tapi menunjukkan kebodohan. Dan kita harus mohon kepada Allah. Berapa banyak untuk membuat kuatnya jembatan harus bersandar pada kepala kerbau. Untuk menuju kepada prestasi dalam karier, ya kedinasannya harus melepas telanjang kungkum di Sungai Pengging. Ini bentuk yang maka saat Hotman Paris
menghampiri Deddy Kambuser. Dad, kamu itu kan dari kecil loh. Saya tidak pernah melihat kamu itu artinya berlabuh pada keyakinanmu sekarang. Kok bisa kamu kemudian berserah dalam keislaman kamu? Kata Deddy, dulu itu warisan. Ya dari sekolahku ya karena papa mamaku. Tapi kalau yang saya yakini sekarang, Bang Hot, ya kan, ini pilihan. Saya tidak ingin berlama-lama dalam kesesatan dan kebodohan. Tapi dengan ilmu, saya menentukan pilihan. Ya. Kayak seperti sedikit mulai disenggol Cristiano Ronaldo, ya kan, strikernya Real Madrid dulu. Ya. Karena dia sering merumput, dia melihat ulahnya Ozil, ya kan. Ozil ini, ya, sama-sama dia juga striker, ya kan, tapi dia dari Turki, ya kan. Dia tidak pernah meninggalkan sholatnya dalam sebuah kompetisi yang besar. Kayaknya ini juga membuat daya tarik tersendiri, ya kan. Cristiano Ronaldo ingin, ya, untuk bisa seperti Ozil. Dia mulai tidak cuma membaca Al-Quran, ya, tapi dia mencoba untuk menghafal Quran. Mudah-mudahan nanti bisa ikut di atas, ya. Nah ini satu contoh, ya. Jadi bentuk yang seperti ini saya kira perlu untuk jadi catatan kita yang harus diwaspadai dalam penyakit hati itu dua. Yang pertama adalah al-jahlu. Yang kedua adalah al-ghayyu, kebodohan dan penyimpangan. Sering orang yang dalam kerepotan dunianya ini sering tidak merasa bahwa dia itu berada dalam kebodohan. Mau dibilang pinter seperti apa? Jelas itu dana bantuan sosial, ya kan, ditilep, Pak. Ya. Ya. Ini kalau ditelusur sekolahnya itu di Amerika loh dulu, ya. S3 selesai. Tapi tidak bisa membedakan hatinya, ya kan? Di situ tidak ada furqah, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa membedakan mana yang miliknya dan mana yang bukan haknya. Karena ciri orang yang pintar bukan bodoh itu orang yang bisa memilah dan memisah. Dalam bahasa Al-Quran adalah furqan, panduan Al-Quran kepada kita itu untuk bisa membedakan. Oh, ini uang penghasilanku dari sumber yang halal dan aku bisa untuk membelanjakan di jalan yang halal. Ini uang bukan hakku. Saya tidak leluasa untuk membelanjakan. Tapi orang yang tidak bisa memisahkan, biarpun dia bergelar guru besar, dia tidak pintar. Ya. Dia tidak pintar karena tidak bisa memisahkan mana yang namanya sampai petis, mana yang namanya salep udur, dan mana yang namanya telek lenco. Ya kan? Mau dikasihin tahu, dioleskan salep udur, ya kan, ngawur ya, bodoh. Nah ini kan, ya, jadi bahasa para ulama, pinter itu ketika bisa memilah. Nah, di situ. Ya. Artinya Abu Bakar As-Siddiq harus memisahkan putrinya dari anak menantunya hanya karena tidak bisa memisahkan. Di malam pertama larut sehingga tidak mengindahkan panggilan azan subuh. Ya. Sudut pandang seorang khalifah, oh ini lulus ya karena. Ya. Mungkin kalau kita beda belum kelasnya sahabat.
wong lagi manten anyar, lagi ngedeng-ngedeng ya. Ya. Tapi luar biasa ini bukan cerita bukan, tapi ini kisah yang benar-benar ya mungkin sudut pandang kita ekstrim. Atau mungkin yang dilakukan oleh orang Ansor pada orang Muhajirin ya. Karena dia merasa datang saudara-saudaranya meninggalkan keluarga dalam hijrah. Dia merasa bahwa partner istrinya lebih dari satu, dipanggil istrinya untuk dipisahkan, ya, untuk dinikahkan dengan orang Muhajirin. Ini kalau mungkin ibu-ibu sekarang ngomong, kok lanang goblok ya. Mau bojone itu kan, tapi ini keikhlasan masalahnya ya kan. Jadi bahasa ini tidak bisa kemudian diambil sebagai sebuah penyimpangan. Ini bukan penyimpangan. Ya inilah satu bentuk. Yang kedua penyimpangan al-ghayy, yaitu orang yang suka melakukan sesuatu yang melampaui batas. Artinya dalam mencintai, cintanya bukan karena Allah, tapi karena hawa. Kalau dia membencinya bukan karena Allah, tapi membencinya karena hawa nafsu. Ya, sehingga Ibnu Qayyim mengatakan orang-orang yang tidak putih hatinya, maka yang jadi imamnya adalah hawa nafsu. Syahwat adalah komandannya. Kebodohan adalah pengendalinya. Ya, Masya Allah. Jadi imamnya itu hawa nafsu. Tidak pernah di hidupnya ini kok bahas Allah itu enggak. Yang dibahas ya hawa nafsu. Jadi melakukan sesuatu apakah itu bentuknya cinta, benci, takut, ya kan? Dia takut itu ya karena hawa nafsu. Juga melakukan hal-hal yang keseluruhannya adalah al-ghayy. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Dia tidak lagi butuh yang namanya pelurusan itu tidak. Yang dibutuhkan bagaimana hal-hal yang bisa memberikan pemuasan hawa nafsu. Bentuk-bentuk yang bisa memberikan sebuah kebahagiaan pada syahwat. Nah, di situ. Ya. Sehingga kematian Dorja kemarin kan juga sempat jadi kontroversi ya. Meskipun dia minta untuk dikafani ya secara perempuan.